Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita awali dengan puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan dan kekuatan Allah yang telah membangkitkan kita dari tidur, dari kematian kita tadi malam saat kita istirahat, dan Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk mengawali aktivitas di hari yang berbahagia ini dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tunggu-tunggu bapak-bapak, saudara-saudara, umi-umi, hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Sambil berzikir ya, tidak lupa kita senantiasa untuk meniatkan agar mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat di dalam kajian subuh atau kajian fikih yang kita laksanakan di tempat yang berbahagia ini. Kita masih membahas ya, terakhir ini membahas terkait dengan pembagian air. Kemarin terakhir kita berhenti pada air al-mutanajjis, al-ma'ul mutanajjis, air yang dianggap bernajis. Kemarin kita sudah awali air yang bernajis itu ya, wal ma'ul ladzi waqa'at fi najasah wa qisman, air yang bercampur atau jatuh ke dalamnya najis yang terbagi kepada dua. Yang pertama airnya sedikit. Kemarin kita sudah mengawali air yang sedikit itu tidak ada kecuali dia bernajis ya. Walaupun najis yang terjatuh ke dalamnya itu sedikit, tidak membawa perubahan pada warna, rasa dan bau, tetapi dia tetap dihukumi bernajis. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu air yang banyak. Air yang jatuh ke dalamnya najis tapi airnya banyak. Kalau sedikit diukur kemarin yang kurang dari 2 kula dalam mazhab Syafi'i itu dibagi sedemikian rupa. Air yang kurang dari 2 kula apabila terjatuh ke dalamnya najis, baik najis itu banyak ataupun sedikit, baik warnanya, rasa dan bau air itu berubah ataupun tidak, tetap airnya dihukumi bernajis. Tapi bagaimana dengan air yang banyak? Wasani katsir wa huwa ma kana qullataini aw aktsar wa hadzal ma' la yanjus bi mujarradi wuqu'in najasati fi. Air yang banyak itu diukur dengan air yang lebih dari 2 kula. Ya, 2 kula atau lebih. Maksudnya air, jumlah debit airnya itu sampai 2 kula atau lebih, dan air ini tidak bernajis dengan semata-mata terjatuh najis ke dalam air. Wa innama yanjus idza ghayyarat an-najasah ahada awsafihi tsalasah al-launa wa at-ta'ma wa ar-rih. Baru air ini dianggap bernajis ya apabila najis itu mampu merubah salah satu dari sifat air yang ketiga. Apa sifat air yang ketiga? Ya, 3 sifat air tersebut: warna, rasa, atau bau. Kalau dia mampu merubah salah satu dari 3 sifat ini, sifat dari air, ya,
berubah warnanya dengan jatuh najis ke dalamnya, ya, atau berubah rasanya dengan jatuh najis ke dalamnya, atau berubah bau ya dengan jatuh najis ke dalamnya. Apabila berubah salah satu dari tiga sifat ini, maka air yang mencapai 20 atau lebih itu sudah bernajis. Wa dalilul ijma, kata dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalilnya itu adalah ijma, kesepakatan para ulama. Qala an-Nawawi fil Majmu', sebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Qala Ibnu Munzir, dikatakan oleh Ibnu Munzir, ajma'u anna al-ma' al-qalil wal katsir idza waqa'at fihi najasah faghayyarat ta'man aw launan aw rihan fahuwa najas. Para ulama sepakat, para ulama sependapat bahwa air yang sedikit atau banyak, ya kalau sedikit sudah kita pahami, air yang sedikit atau banyak apabila jatuh ke dalamnya najis, atau maksudnya air bercampur dengan najis, faghayyarat, lalu najis itu merubah dari sifat air tadi, merubah rasa, merubah warna, atau merubah bau, aromanya sudah tidak enak lagi. Aromanya sudah bau kotoran, bau tai umpamanya. Aromanya sudah bau becong, bebanga, bebasi umpamanya. Kalau ia bolimeng bro umpamanya kan. Nah ini berarti airnya sudah bernajis. Walaupun dia banyak, dia sampai 2 kulah. Kemarin kita sudah mengukur 2 kulah itu kalau dibuat dalam sebuah kotak, maka ukurannya itu 60 kali 60 kali 60. Kira-kira itu dianggap dihitung oleh para ulama atau sudah dibulatkan ya oleh para ulama dengan ukuran 192 gram ya, kilogram 857 gram jumlahnya kalau dihitung dengan timbangan. Tapi kalau dalam bentuk kula itu sedemikian ukurannya, 60 kali 60 kali 60. Yang seperti kubus kalau dibuat, nah isi 2 kulah itu segitu kira-kira. Baik, jemaah yang mulia, selesai 4 jenis air yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama at-tahir wal al-mutahhir, suci lagi menyucikan. Yang kedua at-tahir al-mutahhir al-makruh, suci menyucikan tapi makruh. Kemudian yang ketiga at-tahir ghair mutahhir, ya, suci tapi tidak menyucikan. Yang keempat al-ma'ul mutanajjis. Yang keempat air yang bernajis. Jadi keempat jenis kelompok air yang sudah dibuat oleh para ulama, yang mana yang boleh digunakan. Wa hadhil miyah al-arba'ah laysat kulluha salihah lit-taharah ay li raf'il hadas wa izalatil khabas kama alimta, bal innamal ladhi yasluh minha huwa an-naw'ul awwal was-tsani ma'a karahat an-naw'il tsani fil badan. Keempat jenis air ini, keempat kelompok air ini tidak semuanya boleh digunakan untuk bersuci. Artinya untuk bersuci adalah untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, sebagaimana kamu ketahui. Akan tetapi yang boleh untuk bersuci dan menghilangkan najis hanya kelompok yang pertama. Mana kelompok yang pertama? Air yang suci dan menyucikan. Kemudian kelompok yang kedua, hanya saja kelompok yang kedua ini makruh digunakan pada badan dengan beberapa syarat yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ya, kelompok yang kedua airnya adalah suci, menyucikan tapi makruh digunakan pada badan dengan syarat-syarat air itu disimpan di tempat-tempat yang tertentu.
dan di negara yang panas seperti negara-negara Arab. Adapun nau'us salis, adapun kelompok yang ketiga, mana air kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga adalah al-ma' at-tahir ghair mutahhir. Air sendiri itu suci, tapi tidak bisa menyucikan. Suci itu misalnya boleh diminum, ya, boleh dimasak, tapi tidak menyucikan untuk la yasluh at-tatahhur bih. Tidak sah, tidak boleh digunakan untuk bersuci dengan air itu. Wa in kana tahiran bi dzatihi bihaitsu yasihhu isti'maluhu fi ghairi taharati kasyar wa tabakh wa ghairi dzalik. Meskipun air itu suci pada dirinya, ya dia suci, ya airnya suci, cuma tidak bisa menyucikan. Misalnya ia kopi misalnya, dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Hanya darah yang ia kopi. Oh nyupan nyunat sisa ia teh nganya ni kurai. Misal kan. Nyani tentu yang semayang pemaji. Nyana apa di nanti sisa ia kopi ia teh urang jeb melang gelasnya nak ia lain. Nyana tentu yang semayang aju pemaji. Ini tidak dibenarkan ya. Sapat karena dia suci tapi tidak menyucikan. Suci pada dirinya tapi tidak menyucikan, tidak boleh digunakan untuk bersuci, itu berwuduk dengannya. Tapi sah boleh dipakai pada selain bersuci. Boleh dipakai pada selain bersuci bagaimana? Seperti minum. Dia tanjib, tertaguan, dia tarabruh ngenyan, tabaguan ngenyan. Guang gulai yang ngenyak pemaji. Amma nau'ur rabi, adapun kelompok yang keempat, mana kelompok yang keempat? Air yang bernajis. Al-ma'ul mutanajjas, yang al-ma'ul mutanajjis yang baru saja kita selesaikan bacaannya, yaitu air yang bercampur dengan najis, ya. Kalau dia sedikit dengan semata-mata jatuh najis ke dalam air tersebut, najisnya sedikit ataupun banyak, tetap air itu bernajis. Tapi kalau air yang bernajis itu banyak, jatuh najis ke dalamnya, air lebih dari 2 kula, maka dilihat dulu apakah najis yang jatuh ke dalam air itu merubah salah satu dari 3 sifat air, bau, rasa, dan warna. Kalau dia merubah salah satu dari 3 sifat ini, maka air itu dihukumi bernajis. Kalau tidak, najis ada di dalam, tapi airnya bening, rasanya enggak berubah, masih tetap rasa air segar, baunya sedap, tidak ada perubahan sedikit pun, maka airnya dihitung tetap suci. Baik jemaah yang mulia, selesai perkara pembahagian air. Mari kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah al-awani. Apa itu al-awani? Al-awani jam'un aniyah. Jamak dari aniyah. Wahiyal aw'iyah allati tuda'u fiha al-ma'i'at wa ghairuha wa fiha umur. Awani itu jamak dari kata aniyah. Aniyah itu wadah. Ini bahasa awai bejana. Sekarang kita bilang wadah sajalah. Pelu, tempayan, mandung gelah, mangkok, bangkung, cawan, itu sebut dengan awani. Hayan, lepupa lah, yang penting glok, gayung, ini semuanya al-awani. Jamak dari aniyah. Kalau awani ini banyak, aniyah itu 1 buah. Wahyal aw'iyah, yaitu dia adalah tempayan atau wadah yang ditaruh sesuatu di dalamnya. Ya, yang sesuatu yang cair atau yang tidak cair, ya, taruh air, taruh buah, ya,
taruh agar-agar, taruh jagru, taruh punan cendol, macam-macam lah disebut. Tempayan itulah disebut dengan awani atau wadah. Baik, awalan hukum isti'mal awani zahab wal fiddah. Yang pertama adalah apa hukumnya menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kan kalau orang-orang kaya ya, yang hartanya sudah banyak melimpah, suka yang aneh-aneh kan. Ini hanya ada hopo, ada pegot, gelah, ada pegot gelah dengan mu, lihat apa enggak, anam hoba, ini ada pegot, glok rajaro, perak. Ke hanam hoba peng mu mentabuhnya mu batang-batang ya warau pewajib domu ya mu batang nyentak olah macam-macam alat-alat dapur mandung ya untuk JP untuk pingan pi pegot mu. Nah yang kan terkesan ya mewah ya, supaya harta itu digunakan, jangan tersimpan saja. Jadi buatlah alat-alat itu semuanya dari emas ya atau perak. Bagaimana hukumnya? Hukum menggunakan emas, bejana atau wadah emas dan perak. Yang pertama, yahrumu isti'malu awani dhahab wal fiddah fi jami' wujuhil isti'mal kal wudu wasyarab wasyar illa li daruratin ka'an lam yajid atau ka'an lam yujad ghairuha. Kecuali hukum menggunakan bejana wadah-wadah emas, mangkok, cawan, cangkir, gelas dan lain sebagainya ya, dari emas, yang terbuat dari emas ya, dengan semua bentuk penggunaannya itu hukumnya haram. Jadi memandung alatnya menyertagunakan ya, hukum ji haram. Tatung semayang ngenggayung terbuat dari emas haram hukumnya. Tajib ia dengan gayung dengan cangkir mangkok atau gelah yang terbuat dari emas atau perak ya, haram hukumnya. Jadi semuanya itu haram. Illa li darurah, kecuali keadaannya darurat. Bagaimana dengan darurat? Hana lain mutapuhi. Udip di Arab, semuanya di Indonesia mungkin tak minta gelepak-gelepak bukan bro nyo hana lain mutapuhi. Ana 4. Peluk-peluk susu pi hana mutapuhi. Hana 4 jeb ni. Nyo hana tajibnya berarti hana ngan tajib iya. Hana 4 bu. Itu namanya darurat. Tapi kalau masih ada tempat lain, mantau na glok-glok, mantau na cawan-cawan bro mantau na ya, jeb yang bro. Mantau sampai lagi nyan diharamkan untuk menggunakan cawan-cawan atau segala wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ruya warawal Bukhari ya wa Muslim an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harir wal dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innama lahum fid dunya walana fil akhirah. Keharaman itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menggunakan sutra ya, walad dibaj, dan jangan pula kamu menggunakan pakaian ad-dibaj dari jenis sutra yang lebih mewah lagi
Dibaj salah satu jenis sutra, ya, yang lebih mewah, yang lebih tinggi kelasnya, an-nafis minal harir. Jadi sutra dilarang dengan segala jenisnya. Yang sutra biasa saja dilarang, apalagi yang lebih mewah, yang lebih mengkilau lagi, yang lebih tinggi nilainya, yang lebih tinggi kualitasnya. Wala tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah, dan jangan kalian minum dalam wadah-wadah emas dan perak. Jangan kamu minum dalam wadah emas dan perak, dalam gelas emas, dalam mangkok emas, cawan emas dan perak, ya. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan kamu makan, jangan kalian makan di dalam piring-piringnya. Nampingan, dapat ke tempayan, dapat pesi, ya, maka rame-rame, semua itu dilarang. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena semua yang disebutkan tadi, sutra, kemudian emas, ya, cangkir-cangkir emas, ya, cangkir-cangkir perak atau gelas, mangkok emas yang terbuat dari emas dan perak, gayung dan sebagainya, tekonya, itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Jadi mereka biar berbangga-bangga, biar bernikmat-nikmat di dunia ini, karena memang mereka hidup untuk dunia saja. Tapi untuk kita di akhirat kelak. Jadi di akhirat kita baru menikmati ini semuanya. Mau menggunakan sutra, menggunakan emas, menggunakan perak, ya, cangkir emas, cangkir perak, ini tuh sebenarnya itu akan kita nikmati nanti di akhirat. Tapi kalau ada orang ingin menikmatinya di dunia, ya sudah, pakai aja dunia, ya, akhirat dah belum pakai lagi. Gunakan aja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita langgar aja di dunia ini, nanti di akhirat kita dilarang oleh Allah untuk memakainya, menggunakannya. Jadi ini diperuntukkan. Jadi kalau orang-orang Muslim sudah menggunakan di dunia, ya mereka memang hidup ini untuk dunia, sebatas dunia. Mereka tidak meyakini akan ada kehidupan di akhirat, sehingga segala sesuatu mereka akan berlomba-lomba, akan habis-habisan, all out untuk kehidupan dunia ini saja. Sementara kita masih meyakini ada kehidupan di akhirat kelak, dan itu kehidupan yang abadi, hakiki, selama-lamanya, yang tidak ada lagi kesudahan. Nah, kehidupan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada awal tapi tidak ada akhir, nggak ada akhir lagi. Jadi manusia ini, kalau Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau manusia ini diciptakan oleh Allah, ada awal, ya, tapi tidak ada akhir. Jangan berpikir lagi nanti akan ada akhir. Setelah mati ada mati lagi. Nyuka mati, yang untuk mati lo, anali. Dia mati malah hidup lo, punya dia mati, dia bukan mati tapi berpindah dari alam dunia ini ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Kemudian berpindah lagi ke alam akhirat, alam mahsyar. Setelah itu baru berpindah lagi ke alam surga ataupun neraka, dan itu akan abadi selama-lamanya, tidak ada lagi akhir. Ya, jemaah yang mulia, dan di sanalah kita akan menikmati segala kenikmatan yang dilarang di dunia ini, yang diperuntukkan oleh orang-orang selain kita, biar saja mereka yang menikmatinya. Kita bersabar dan menanti waktunya di akhirat kelak. Wa yuqasu 'ala al-akli wasyarb ghairuhuma min wujuhil isti'mal. Wa yashmalu tahrim ar-rijal wan nisa. Maka dikiaskan penggunaannya atas makan dan minum selain penggunaan untuk makan dan minum.
Jadi sebagaimana diharamkan untuk menggunakannya minum dengan bejana dengan wadah emas dan makan, maka dikiaskan atas kedua jenis penggunaan ini seluruh penggunaan yang lain, berwuduknya lah, menaruh sesuatunya lah, menghidangkan dengan tempayan ini, dan berbagai jenis penggunaan-penggunaan yang lain. Dan ini mencakup keharamannya ke semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Wa kal isti'mal al-ittikhad fa inna ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhadu ay iqti'u lit-tazyin wa nahwi. Sebagaimana tidak boleh menggunakan, begitu juga tidak boleh membuatnya, ya, membuatnya. Fa inna ma la yajuzu isti'malu la yajuzu ittikhadu ay iqtina'u litazyin. Sebagaimana tidak boleh menggunakannya, begitu juga tidak boleh membuat. Lagi patung je. Patung kan hanya tak pegat, hanya pegat. Patung dilarang kita menggunakan patung. Jangan jadikan hiasan rumah itu patung. Rimuang, ya urang tu rumah kata raya rimuang tajak orang rimuang koi habah binan la rumah tu. Ya urang tu singa ubiraya, anda-anda mabine meja kerja singa ubiraya ni. Ini dilarang yang mulia. Jadi sebagaimana diharamkan untuk menggunakan hiasan-hiasan rumah dengan binatang-binatang, dengan patung-patung yang seperti itu, ya. Begitu juga diharamkan untuk membuatnya. Jadi baik dia ke ahli pegat patung. Yang kalau lagi cerita dalam sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim, ayahnya Azar itu pembuat patung. Jadi pegat patung, dia angkat lah Nabi Ibrahim. Ibrahim masih kecil, dia blow patung. Ini pembuat patung, ya. Dia suruh jual sama anaknya Ibrahim. Ibrahim datang ke pasar karena dia sudah cerdas sejak kecil, sudah cerdas. Cara menjuali patung, soblo sesuatu yang hanya bermanfaat dan tidak mudarat. Yang patung ya publo ayah yo publo. Mai pegang aju yo zoe blo yo sesuatu yang hanya manfaat hanya mudarat yo. Patung. Sona ya blo, sona yang muhud kumublo sesuatu yang hanya manfaat hanya tidak bisa mengambil manfaat, yang tidak bisa menolak mudarat. Ya. Nah, ini kan patung kan seperti itu. Jadi kembali kita sebagaimana tidak boleh menggunakannya, maka tidak boleh membuatnya. Jadi tidak boleh dibuat cangkir dari emas. Jadi orang Islam tidak boleh membuat cangkir dari emas, gelas dari emas, ya, mangkok dari emas atau dari perak, ya. Untuk apa? Untuk hiasan, untuk ditaruh di dalam lemari kaca umpamanya. Nya tak pegat mentang cangkir-cangkir atau sesuatu yang je kehiasan dari mu, tak duduk dalam lemari yang tak pajang-pajang ini. Mandu dari mu, mandunya lemarinya mu mandu. Dari lemari-lemari mu atau je mu mandu. Mak laga. Boleh tidak? Tidak boleh. Hukumnya haram. Jadi tidak boleh menjadikan hiasan-hiasan rumah itu dari emas ataupun perak. Baik. Berikutnya hukum isti'malil awani al-mudabbabah bil-dhahabi wal fiddah. Hukum menggunakan wadah-wadah yang ditambal, disolder, ya, dengan emas atau perak. Kalau dulu, ya, solder itu bukan dengan kawat, kadang-kadang disoldernya dengan perak, ya, dengan emas. Lagi orang puhun solder iga, lagi orang ikat iga. Nah, kalau dulu gunakan emas atau perak, nah, mungkin belum ada alat-alat solder bahana lah lagi baru tanya majino. Menyokong kala macam-macam, las listrik, las karbit, macam-macam tu. Jadi direkatkan pakai perak karena dia bisa dilelehkan dengan
api. Ya. Emas perak itu dilelehkan dengan api. Baik, yahrumu isti'malu ma dubbiba bidzahabi mutlaqan sa'un kanat ad-dabbah saghirah atau kabirah. Yang pertama menambal, mensolder, ya, segala sesuatu, ya, cawan, mangkok, gelas, dengan itu mutlak hukumnya haram. Kalau menambalnya, menyambungnya dengan emas, itu hukumnya mutlak haram. Baik sedikit ataupun apalagi banyaknya. Gelah kapatahnya, hanangan dah sambung lain nama, ngemuh mendang dah sambung. Mewah tak gelah, mungkin gelahnya cukup mahal je, karena harus sambung je ngemuh. Ini hukumnya haram. Baik solder, sambungan atau tambalannya itu kecil ataupun besar. Karuhung pemaji kau bocor gelahnya, sayang tak gelahnya lagak taknya ada kupuo ada lebuonya dari Eropah ini. Mana ada dapat bida lain, no cukup sayang. Tapi kau bocor dia dah pakai lagi, tak tambah ngemuh. Karena mahal tak gelas tapi tak tambal pakai emas. Ini hukumnya haram. Baik, wa ammat tadbib bil fiddah, adapun menambalnya, ya, menyambungnya dengan perak, maka ada perincian. Ya, kalau dengan emas hukumnya haram total mutlak. Tapi bagaimana kalau disambung atau ditambalnya dengan perak? Fa in kanat dabbah saghirah li ghairi zina jaza wa in kanat kabirah li zina fa haram wa in kanat kabirah li hajah atau saghirah li zina kariha atau kuriha. Wa dalil jawaz dabbah al-fiddah al-kabirah li hajah ma rawahu al-Bukhari an Asim al-Ahwal qala ra'aitu قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع يا فسلله بفضة وقال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا ya. Bagaimana kalau disoldernya, ditambalnya dengan perak? Maka ada perincian dengan 4 kategori. Yang pertama, kalau soldernya atau tambalannya itu kecil, bukan untuk hiasan. Jadi tambal gelas atau mangkoknya dengan emas, ya, kecil saja, tapi bukan untuk mempercantik dia. Kebutuhan karena sudah patah, nyota solder dengan perak. Ya, kami solder dengan perak kecil saja karena patah, karena kebutuhan, karena ada hajat, maka ini boleh. Ya, menyota sambungnya dengan perak, karena dibutuhkan kecil saja peraknya, maka ini boleh. Kalau menyambungnya dengan perak, tapi peraknya kecil, bukan untuk melagak, bukan untuk pelagak, bukan untuk mempercantik gelas, tapi karena ada kebutuhan. Wa in kanat kabirah li zina fa haram. Kalau dia besar untuk mempercantik, maka hukumnya tetap haram juga, bukan kebutuhan. Jadi gelahnya menyerta tamah perak bacutnya bak tangki ji, nyan sangat cantik loh. Ini bukan untuk hajat, tapi untuk zina, maka hukumnya haram kalau dia besar. Sudah, ya, ini sudah 2.
Ya, kemudian yang ketiga, wa in kanat kabirah lihaja au saghirah lizina kuriha. Kalau tambalannya besar tapi butuh karena patah, tapi harus tambah dengan perak yang rayu, atau ya, atau kecil saja peraknya tapi untuk zina, untuk keindahan, maka ini hukumnya makruh. Jadi ulangi, ada 4 kategori dia. Nah, kalau dengan perak ada 4 kategori. Kategori yang pertama, peraknya kecil tapi untuk kebutuhan karena patah. Ini hukumnya boleh. Ini kategori yang pertama. Apa? Peraknya kecil, kemudian untuk kebutuhan. Ada keperluan untuk menambal, untuk menyambung. Ini kategori pertama. Kategori kedua, besar, ya, untuk hiasan, bukan keperluan. Besar peraknya, bukan karena patah, bukan karena bocor, bukan karena bolong, tapi untuk memperindah. Ini hukumnya haram. Ya, pertama boleh, kecil untuk kebutuhan, hukumnya boleh. Besar bukan untuk kebutuhan, hukumnya haram. Kategori ketiga, ya, kategori ketiga besar tapi kebutuhan, memang raya ruhum, ya, bocornya besar, maka tambalannya besar juga. Ini makruh. Kategori yang keempat, kecil tapi untuk keindahan, untuk laga, ubud mentang, tabu beok mentang, ube anu mata, nya tabu anu mata nya dua anu dari perak umpama ngat laga. Ini hukumnya makruh, ya, walaupun dia kecil, hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Jadi ada 4 kategori, ya. Kategori yang pertama, kecil untuk kebutuhan boleh. Kategori yang kedua, besar peraknya tapi untuk zina, hukumnya haram. Kategori yang ketiga, besar peraknya tapi untuk kebutuhan, maka hukumnya makruh. Kategori yang keempat, kecil tapi untuk zina, untuk keindahan, hukumnya makruh walaupun kecil. Balik, ya, baik, ya. Dalilnya apa? Boleh menyolder atau menambal bejana dengan menambal wadah dengan perak. Ya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asim Al-Ahwal qal, ya, dari Asim Al-Ahwal beliau berkata, aku melihat mangkok Nabi, kadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada Anas bin Malik, ya, wa kana qad insada'a fasallalahu bi fiddah. Yang mangkok Nabi itu berada bersama Anas bin Malik itu sudah retak, ya, retak, ya, ada yang patah, ada yang ada yang bolong, ada yang retak, ya. Fasallalahu, lalu diperbaiki, disambung, ditambal oleh Anas bin Malik dengan perak. Jadi Nabi punya mangkok, ya, sudah retak, ya. Begitulah kehidupan Nabi, ya, yang tidak punya banyak mangkok beliau, ya. Bukan seperti kita. Kalau kita tanya, ya, bekahnya dah cok datik oleh kemah juga dia la ilah. Nabi, ya, dan juga para sahabat mungkin dia harus disambung-sambung karena hana yang lain. Yang cok gebahnya mungkin yang lain hana. Jadi ditambahlah oleh Anas mangkok Nabi tersebut. Waqala, lalu Anas berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah aksar min kadza wa kadza. Kata Anas bin Malik, aku telah menuangkan minum dalam mangkok Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidangkan
minuman kepada Rasulullah SAW dalam kesempatan yang banyak sekali. Jadi dalam mangkok yang aku tambal dengan perak ini, aku telah menuangkan minum dan menghidangkan, memberikannya kepada Nabi SAW dalam kesempatan yang banyak. Artinya apa? Bahwa menambal mangkok dengan perak, ya, sebagaimana kita bahas tadi, hukumnya boleh dengan perincian yang telah kita sampaikan di atas. Yang tidak boleh itu atau hukumnya haram itu kalau menambalnya untuk mempercantik, bukan untuk kebutuhan. Kalau kebutuhan walaupun besar, minimal hukumnya makruh. Baik, yang berikutnya dan ini yang terakhir jemaah yang mulia, hukmu isti'malil awani al-muttakhadha minal ma'adin an-nafisah. Apa hukumnya menggunakan wadah-wadah, ya, bejana-bejana yang terbuat dari logam-logam berharga lainnya. Logam mulia ada emas, ada perak, ya. Kemudian ada logam-logam lainnya seperti berlian, ya, intan, mutiara, ya. Bagaimana? Kalau emas dilarang, perak dilarang, bagaimana dengan berlian? Bagaimana dengan permata? Bagaimana dengan intan, ya, al-lu'lu' wal marjan, almas. Dalam bahasa Arab ada almas, ada al-lu'lu', ada marjan. Kata para ulama, yajuzu isti'malul awani al-muttakhadha min al-ma'adin an-nafisah min nahwil almas wal lu'lu' wal marjan wa ghairihima li'adami wurudi nassin bin nahyi anha wal aslu al-ibaha ma lam yarid dalilul tahrim. Kata para ulama, boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari logam-logam berharga lainnya seumpama berlian, intan, permata, ya. Padahal dia berharga juga. Nilainya melebihi nilai emas, kok boleh? Emas kok tidak boleh, ya? Wa ghairihima, dan lain-lain yang selain emas dan perak. Kenapa demikian? Alasan pertama, li'adami wurudi nassin bin nahyi anha. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Jadi kan kita semua berbuat berdasarkan perintah dan larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, dari mana kita tahu? Dari mana kita paham bahwa ini haram, ini boleh, ini itu kan karena ada dalil. Yang pertama karena tidak ada satupun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat dari Al-Qur'an yang melarang untuk menggunakan logam-logam berharga lainnya, ya, yang terbuat dari intan, dari permata, dari berlian. Wal aslu al-ibahah, asal semua menggunakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk manusia, itu hukumnya boleh. Ya. Dumpa je nyawa ini sepanjang belum ada dalil. Menggunakan emas harusnya boleh. Tapi karena dia ada dalil yang mengharamkan, maka dia menjadi haram. Menggunakan perak seharusnya boleh. Seandainya tidak ada dalil, asalnya semuanya boleh. Tapi karena ada dalil ini haram, maka ini saja yang haram. Ini tidak ada dalil, maka tidak haram. Jadi menggunakan intan, menggunakan permata, menggunakan berlian, itu asalnya boleh. Al-aslu al-ibahah. Dasar penggunaan itu semuanya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Makanya sudah diharam hanya penggunaan emas dan perak, tidak diharam menggunakan intan, menggunakan berlian, intan permata, maka dia tetap pada hukum asal yaitu boleh. Malam yarid dalilut tahrim, sepanjang belum ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini beda dengan ibadah. Kalau ibadah dasarnya haram.
kecuali diperintahkan. Maka ibadah itu perlu kepada dalil yang memerintahkannya. Kalau enggak, kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita ingin. Tidak bisa dipikirkan dengan pikiran, itu baik, yang kengget, yang tak buat aja hanyut jemaah yang mulia. Ya. Dasarnya itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi dalam penggunaan benda-benda ini, ya, semuanya dasarnya itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau ada orang yang membuat bejana dari berlian, itu boleh digunakan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau hikmahnya, katanya, ya, sebagian para ulama mengatakan hikmahnya kasru qalbi al-fuqara, ya, atau kasru qulubil fuqara. Itu menghancurkan hati orang-orang miskin kalau menggunakan emas dan perak. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat dipahami bahwa nyanmu umai goknyan ke sampai hati kita mau beri dengan tablo tapi goknyan mangkok goknyan gelas goknyan darimu begitu. Dah kalah lagi nyan. Dah kalah. Tapi mungkin nauru-urung yang pakai berlian dan memang jarang sebetulnya. Itu mungkin tidak terlalu memancing perasaan kaum fakir, kaum miskin, ya. Alah, goknya depeng. Ini lagi nyana juga. Apa menyomuh badanya rumah yang mandum, rumah yang mandum, jendela-jendela mandum. Mungkin bandai. Udah kalau mandum pupuin kursi mandum. Tuhan tanya mandum marung. Mungkin bagaimana perasaan orang-orang fakir, sungguh sangat hancur hati mereka, ya, kalau melihat kondisi seperti itu. Itu di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama, kasru qulubil fuqara. Baik, yang keempat, ya, persoalan yang keempat, dan ini yang terakhir, ya, hukum isti'mali awani al-kuffar, hukum menggunakan wadah-wadah yang dipakai oleh orang-orang kafir. Kata para ulama, ya juzu isti'malu hadhil awani. Boleh, katanya, menggunakan wadah-wadah piring-piring yang digunakan oleh orang-orang non-muslim yang dipakai untuk mereka makan. Cuman syaratnya cuci dulu kemudian kamu makan, boleh makan di dalamnya. 5 rawahu al-Bukhari, berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari, an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala faghsiluha wa kulu fiha. Wal amru bi ghusliha lil istihbab li ihtimali talawwuthiha bi sabab isti'malil kuffar laha bi khamarin aw khinzirin wa ghairihima. Wa mislul awani isti'malu thiyabihim wa nahwiha. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Tha'labah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, cuci dulu, ya, kalau mau menggunakan piring-piring yang mereka makan, cuci dulu, katanya. Ya, bersihkan dulu, ya, cuci dulu tempayan-tempayan atau tempat yang mereka makan itu, wal amru bi ghasliha, kemudian makan di dalamnya. Ya, kamu boleh gunakan untuk makan juga seperti mereka makan, tapi kamu cuci dulu. Jadi gelah-gelah awaknya rahile, sendok-sendok awaknya rahile, kemudian kita boleh makan di dalam. Wal amru bi ghasliha istihbab. Jadi perintah untuk mencucinya itu hukumnya sunat istihtimal, karena boleh jadi ada kekotoran atau menghilangkan kotoran-kotoran sebabkan digunakan oleh orang kafir yang mereka sering minum khamar atau makan babi dan lain sebagainya. Wa mislul awani isti'malu thiyabi wa nahwiha, yang seperti bejana atau wadah ini juga menggunakan pakaian-pakaian dari mereka. Pakaian bikya, pakaian istilah sekarang munja, pakaian munja. Kalau urung kamkat munja yang dari luar negeri, ya, nah, itu boleh, ya, cuci dulu, tapi ya, cuci dulu, ya, sebagaimana juga wadah-wadah yang mereka pakai itu cuci dulu, kemudian kamu
gunakan juga, boleh makan di dalam wadah-wadah mereka. Syaratnya kamu cuci dulu katanya. Jadi disunatkan untuk cuci dulu. Jadi pakaian-pakaian munja kalau kita nggak sanggup, ya, dan itu bagus-bagus pakaian-pakaian munja itu ya, harganya mahal-mahal, walaupun datang dari sudah bekas ya, datang dari luar negeri, karena ada yang banyak yang bermerek-merek ya. Tapi cuci dulu kemudian kita gunakan, boleh digunakan. Wa misl awani istimalu siyabi wa nahwiha, dan seumpamanya ada yang lain-lain ya, apalagi kalau mobil ya itu tuh mungkin nggak perlu dicuci pun kalau yang namanya mobil ya, dan lain-lain kalau ada yang digunakan oleh orang kafir ya, orang-orang non muslim kemudian mau kita gunakan ya, masih dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pengajian fikih. Boleh, tidak boleh pakai air yang berjenah. Maaf, ini mungkin pertanyaan ada di luar fikih dikit, tapi berkaitan dengan ada kata-kata sunnah. Saya terkesan Allah ada awalnya. Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sedangkan kita manusia ada awal dan tidak ada akhir. Sementara pernah kita dengar manusia ada awal dan ada akhir. Saya cocok kali dengan kata-kata Ustaz tadi. Manusia ini adalah ada awal dan tidak ada akhir. Karena mati itu bukan akhir, hanya perpindahan tempat. Jadi kaitan dengan kita tadi hari ini boleh dan tidak boleh, haram dan yang dilarang itu, berarti karena kita manusia ini makhluk yang kekal abadi, apapun yang kita lakukan hari ini, pakai air najis ataupun air mutlak, ada kaitan dengan kita yang ada awalnya dan tiada akhirnya. Itu yang Ustaz jelaskan itu. Ya, sebagai pesan takwa. Kalau tadi lebih pesan fatwa. Ya, baik. Memang kehidupan ini yang kita katakan akhir ini kan sebetulnya akhir dari dunia ini. Manusia ini ada awal di dunia ini dan ada akhir. Tapi itu akhir yang sementara. Macam orang bilang kesalahan, orang mengatakan mari kita antar saudara kita yang telah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bukan. Jadi masuk ke dalam kubur pun itu masih peristirahatan yang sementara, bukan peristirahatannya yang terakhir. Jadi dia tidak akan berakhir di situ. Di dunia ini berakhir sementara, berakhir dari kehidupan dunia iya. Tapi berakhir ini adalah pindah ke alam yang lain. Dan di alam yang lain juga akan berakhir untuk sementara. Ya, akan berakhir sampai kiamat. Setelah kiamat dia akan pindah lagi ke alam berikutnya. Ini yang kita maksudkan itu tidak ada akhir, ya. Di alam berikutnya akan berada di sana dalam waktu yang terbatas, kemudian akan pindah lagi ke alam berikutnya setelah semua proses selesai. Nah, di alam berikutnya itulah yang tidak ada lagi akhir, kecualilah orang-orang muslim atau orang-orang beriman yang masuk neraka, dia akan pindah lagi dari alam neraka itu ke alam syurga ya, setelah menebus segala kesalahan dan dosa ya yang dilakukan di dalam kehidupan dunia, tapi ada iman dalam dadanya, maka nanti akan pindah lagi ke alam syurga dan di sana tidak akan ada akhir lagi kehidupan. Sama seperti orang yang ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak beriman, mereka juga tidak akan ada akhir lagi di sana, akan kekal selama-lamanya. Itu yang dikatakan manusia ini diciptakan memiliki awal tapi tidak ada akhirnya lagi. Ini mungkin yang kita pahami dari kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lagi nyan untuk yang jadun komentari. Ya, silakan. Jadi orang akan pakai ini ada mungkinnya. Ada tak orang akan pakai ini dikira dari cara yang ada datang kadang sih istilahnya orang boleh dikira. Ya. Ada tak bunyi Ya. Oke, itulah namanya barang siapa yang melihat kemungkaran. Hadis Allah Rasulullah sudah memberi petunjuk itu ya. Memang kita akan selalu menghadapi situasi yang seperti itu. Selalu itu yang akan dihadapi dengan situasi yang lainnya. Ya, jangankan orang yang lebih tinggi derajat dari kita. Ngon kadang hendak je tegur lambapnya kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk itu mara'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wa man lam yastati' fa bi lisani wa man lam yastati' fa bi qalbi. Ya, kalau memang kita bisa misalnya bawahan ya, atau kita punya kedudukan yang lebih tinggi dari dia, barangkali kita bisa langsung melarang dia, yang tinggal atau buka, yang buka ya, beli upalan, mungkin kita pegah haju lagi nya. Kalau kita nggak bisa demikian, mungkin kita beri saran, nyo, menurut pendapat dun, beli pakainya, menghargamkan bagi uragam, misalnya kita sampaikan seperti itu. Menyunyan pihan sanggup, maka ingkari dengan hati. Misalnya atasan kita, misalnya bos katanya, kalau mangcin muhbui raya wajaro, katakanlah dia tak sengap, tak iya, kan kalau mia kena bakong itu lagi lintah kena bakong itu lagi dapat pegang kemana? Kalau lagi nyana, kalau ni gimana dia pegang? Hal pun pegang. Beraya agak lemah katanya nyo kublo wate kujak ke di Perancis ronya heng nyo yungji nak kata dum yang bukan lembang kata nyo tu dapat pegang sepoi dia kan. Hai bos umpama je kan, bos tanya ono anda je pegang sepoi dia aku tangguh senang dia setuju padahal hati kita mengingkari. Tidak ada pilihan ya. Itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi petunjuk kepada kita. Menjadi gampung pemaji, menyelagi Tayyip Erdogan ya, kisah Tayyip Erdogan karena dia punya power ya. Punya power. Ketika beliau menjadi presiden, ada wali kotanya yang merokok, ngecok aja, tarik gubah aja. Itu kan artinya punya kekuasaan ya. Ditarik ke bawah aja, gecok dalam gantong-gantong ke bawah aja. Itu namanya falyughayyirhu biyadi. Dia punya kekuasaan. Laku lagi nya walaupun dia idam milika, mana urusannya. Yang penting dia punya power waktu itu, punya kemampuan untuk membawa perubahan atau untuk melarang mencegahnya. Begitulah dalam kehidupan ini, agar tidak memuncul kerusakan yang lebih besar. Karena melakukan perubahan itu baru dianggap berubah. Kita melakukan sebuah perubahan apabila tidak memunculkan kerusakan yang lebih besar dari yang kita rubah, yang kita ingin lakukan perubahan. Misalnya memunculkan kerusakan yang lebih besar itu belum membawa perubahan. Hai kemudian perubahannya ternyata gak terjadi mending. Bagaimana kita dianggap sudah membawa perbaikan karena dengan kita melakukan perubahan ini ternyata terjadi kerusakan yang lebih berat.
atau sama minimal. Makanya dalam kasus dipaksa untuk membunuh orang, ancamannya kamu akan dibunuh. Kalau kamu tidak membunuh, maka kamu akan dibunuh. Boleh nggak kita membunuh untuk menghilangkan supaya kita nggak dibunuh? Tidak boleh. Kenapa? Karena sama ini. Kerusakannya sama. Jadi kita dipaksa untuk membunuh orang lain. Kalau kamu tidak bunuh dia, maka kau akan kebunuh. Dalam Islam, tidak boleh membunuh untuk menghilangkan kerusakan, dibunuh kita dengan membunuh orang lain. Karena kedudukannya sama. Sama saja membunuh orang lain untuk kerusakan, dibunuh kita juga sebuah kerusakan. Yang diperintahkan apa? Melawan orang yang memaksa itu. Lawan dia. Nah, kalau seperti itu, lawan. Bagaimana nanti kalau mau terbunuh? Ya sudah, kamu syahid. Bukan justru mengambil kesempatan yang lain, kok dipaksa. Ya, ujak aja, kuacok, parang aja daripada mati do, kubah mati je. Kalau kayaknya dia ada fikir daripada mati do, kubah mati je. Nah, itu tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Karena tidak dianggap kita menghilangkan kerusakan. Jadi kerusakan itu baru boleh dihilangkan apabila tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau sama. Jika menimbulkan kerusakan yang lebih kecil, ini boleh. Ya, jadi itu namanya irtikabu akhafid dararain. Irtikabu akhafid dararain, mengambil resiko terkecil dampaknya daripada resiko yang lebih besar. Misalnya sopir ini, urung mbak jalan, ni urung tambah motor yang ulang. Urung mbak jalan, kamu halangi jalan, menyohanai pupuk, berarti bantabuh motor langkrung mati urung tambah motor. Misal, ya, bantabuh motor langkrung dan mati mendung, urung 50 dolar motor. Jadi untuk menghindari bek mati 50 dolar, tidak ada pilihan lain kecuali dia harus spekulasi untuk nggak bisa mengelak kemana-mana kecuali ada hurung yang sidronya. Kira-kira ini ya, yaitu kerusakan yang terjadi, ada kematian tetapi hanya satu orang dibanding kematiannya nanti menjadi satu bus. Nah, ini namanya merubah kerusakan yang lebih besar, menghilangkan kerusakan yang lebih besar dengan memunculkan kerusakan yang lebih kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh menggunakan wajan masalah macam karena membuat hati nanti baru hukum. Nah, yang lebih suku budaya. Dia tak hukum dan melebihi yang seharusnya. Yang akan hukum bisa dihukum dengan hal yang sama atau berbeda. Nah, satu hal kedua, kalau masalah ibadah yang boleh kita lakukan kalau ada perintahnya. Untuk ibadah makdah mudah karena kita sudah tahu jelas. Yang mungkin yang sulit ibadah sunnah ini. Kita harus ubah cara ini supaya kita terhindar dari melakukan ibadah yang sebenarnya tidak dilakukan. Ya, baik. Yang pertama menyangkut dengan perhiasan-perhiasan dalam fikih disebut dengan huli. Jadi perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh kaum wanita. Kaum wanita ini memang unik ya. Boleh dibenarkan untuk menggunakan emas ya. Menggunakan perak ya, menggunakan yang kita dilarang ya. Jadi menggunakan perhiasan. Tapi perhiasan yang digunakan itu dikembalikan ke uruf. Sebaiknya dikembalikan ke uruf. Kira-kira secara uruf itu boleh dan wajar, maka segitulah yang paling wajar. Dan itu pun tidak dikenakan zakat dari huli ini. Tapi kalau
huli, perhiasan-perhiasan kaum wanita seperti disampaikan tadi sudah banyak sekali. Ya, ini yang pertama, dia sudah wajib bayar zakat. Tidak apa-apa kalau memang dia gunakan seperti itu, memperlihatkan, tapi dia bayar zakat kepada fakir miskin yang tadi. Supaya be anjo wate fakir miskin, dia bayar zakat. Yo memang lu gunakan lagi nyo, tapi itu nanti zakat tiap awate atau tiap tahun zakat. Malik bayar zakat, ya harus bayar hak-hak fakir miskin. Semuanya itu dibayar. Ya walaupun ya mungkin akan ada juga orang-orang, tapi sepanjang kita sudah melunasi hak-haknya, ya kewajibannya, ya kewajibannya, mungkin fakir miskin juga tidak tenang, ya apa kan, saya sudah dapat zakat dari Anda, pakai saja kamu sebenarnya, mau bagaki, mau bajaro, mau capai, mau hidung, mau punyung, mana pakai aja mandum, yang penting dia tuh bayar zakat, kamu dengan terima zakat dari doa kan? Kira-kira demikian. Jadi ada komunikasi, ada kehidupan harmonis, ada takaful al-ijtimai dalam hal ini. Ya, makin diperlihatkan kan makin banyak zakatnya harus dibayarkan. Tapi jangan sampai tidak bayar zakat. Anda memperlihatkan ini emas, kujur badannya, kemudian tidak bayar zakat. Karena awalnya perhiasan kaum wanita ini tidak dikenakan zakat, tapi dalam batas terbatas. Dalam batas yang wajar. Yang wajar ini diukur secara uruf. Ya, secara uruf pantas lah menyo di kampung lam duronyo kira-kira siro urinong padung kre pakai gliang yang wajar misal digunakan. Ini tidak mengapa kalau itu tidak kena zakat. Ya. Yang lebih dari itu hitung zakat setiap tahun. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa menurut? Oh ya, benar. Memang seperti itu. Jadi ibadah itu baru boleh dilakukan apabila ada dalil, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang sunat, semua ibadah yang sunat itu wajib ada dalilnya untuk melakukan ibadah yang sunat. Kalau tidak ada dalil, ya tidak boleh dilakukan. Kalau enggak kan kajian tanya semayang 6 wate misalnya, kan enggak semayang 6 wate, tapi tidak ada dalilnya. Yang ada hanya di 5 waktu. Kalau berpikir secara logika, ya, maka menambah salat duha sebagai salat wajib misalnya, mungkin kita melakai lebih jarak tan antara sembahyang subuh dan sembahyang zuhur, jarak tan waktu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada wajib itu sembahyang duha tadi bisa. Tapi itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Salat hanya, kalau pikir secara logika itu kan bagus supaya orang rajin. Ya, kita kan mengingat Allah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak terlalu jauh, habis dari subuh berapa jam, jauh sekali sampai zuhur. Kadang miurang hanya sembahyang ba'awai wate, katruh wate asar, kadang baru sembahyang lehu misalnya kan, itu terlalu jauh. Dibuatlah oleh Allah ada perantara, tapi ini sunat ini. Salat apa itu? Salat duha. Supaya yang terlalu jauh dia. Orang lalit, dok mendunyanyo, hana tinggal ke Tuhan, dok mengkerja, kerja, hana tinggal Tuhan, karab to wate asa, kadang baru tinggal ke Tuhan. Terlalu jauh itu. Dibuatlah perantara. Ada salat sunat duha di sini. Jadi sehingga 2 jam 3 tinggal di Allah Subhanahu wa taala minimal. Seharusnya kan mengingat Allah ini, zikir kepada Allah ini kan terus menerus nih, enggak ada waktu dia. Tapi yang formalnya kita melaksanakan ibadah, lihat salat subuh mungkin 2 jam, 3 jam, 2 jam setengah, kemudian salat sunat duha dulu, ya. Formalnya kita mengingat Allah. Kemudian sudah masuk waktu salat zuhur, sudah formal lagi kita mengingat Allah. 2 jam kemudian masuk salat asar, ya kita ingat Allah lagi. 2 jam kemudian masuk salat maghrib,
kita ingat Allah lagi. Kemudian masuk salat Isya. Nah, dari salat Isya ke subuh dibuat lagi oleh Allah ada salat malam. Silakan kamu untuk mengingat Allah di waktu yang panjang ini, supaya jangan terlalu lalai kamu tidur pulas nyenyak enggak ingat Allah. Bangun salat nafilatan laka sebagai ibadah tambahan untuk bangun jam-jam 2 malam, perantara lagi jam 1 malam, jam 3 malam. Setelah itu datang waktu subuh lagi. Itulah siklus terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Dan ini semuanya ada dalil, jemaah yang mulia. Kalau kita mau melakukan ibadah yang ada dalil saja, itu sudah cukup. Maka jangan cari-cari ibadah yang tidak ada dalil. Kita kan sangat suka kadang-kadang nyukan gerd, nyukan pulan, nyukan pulin. Yang secara agama gerd, secara akai gerd, yang kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita cari, kita tambahlah ibadah-ibadah itu yang tidak ada dalil, atau kadang-kadang dalilnya palsu atau sangat lemah. Sementara yang kuat-kuat saja kita tidak mengamalkan. Oleh karenanya sering menyampaikan bahwa bagaimana kita melakukan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah memiliki dalil, dan dalil yang kuat-kuat, menyonyan kabih dah lakukan, merasa hansip, oke silakan cari yang lain. Tapi menyonyan kalau habis dah lakukan, contohnya puasa misalnya. Puasa Ramadan sudah kita lakukan belum? Puasa hari-hari yang disunatkan, 10 hari di awal bulan Zulhijjah kita puasa tidak? Puasa 6 kita puasa tidak? Yang bulanan ya, yang bulanan setiap ayyamul abiyad kita puasa tidak? Kemudian Senin Kamis setiap minggu kita puasa tidak? Pukabehnya mandum manteng hansip, silakan puasa Nabiullah Daud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ini ada dalil semuanya. Yang nyohan atau kubur ayyamul abiyad, hari Asyura, hari Arafah dan lain sebagainya kita melaksanakan, tiba-tiba Uro Isra Mi'raj yang disunatkan puasa misal, bukan nampak. Padahal tidak ada dalil. Yang ada dalil kita belum melaksanakan. Kalau itu sudah habis, silakan puasa Nabiullah Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Yang kehebatannya, hanya yang lebih baik dari itu. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salat juga. Selain salat 5 waktu, ada sunat rawatib. Ya. Dan sebagian ulama menghitung 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Sunat rawatib. Antara sebelum dan setelah salat wajib. Di antara yang paling utama dan dari semua sunat rawatib itu adalah sunat fajar. Sunat fajar ini sudah dilakukan ya. Sunat sebelum salat subuh. Pernah nggak kita lakukan? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu 2 rakaat. 2 rakaat sunat fajar. Pernah nggak kita lakukan? Sampai para ulama saking istimewanya salat sunat fajar, kalau ketinggalan disuruh ganti, suruh qadha. Ada yang minta qadha setelah salat subuh, ada yang minta qadha pada waktu duha. Jadi para ulama mengatakan demikian. Saking istimewanya salat sunat fajar ini. Kemudian salat sunat fajar, sebagian mengatakan nanti ada salat sunat dari mulai salat sunat isyuruk. Kemudian salat sunat duha. Salat sunat duha itu 8 rakaat yang populer dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat mengatakan maksimal itu 12 rakaat. Tapi buat ada dalil. Nah, ada buatnya. Kemudian tambah salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur mau 4 rakaat, ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Sebelum asar misalnya 4 rakaat, ada muakkad, ada yang ghair muakkad.
Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat menurut mazhab Syafi'i ya. Setelah maghrib lakukan 4 rakaat. Kemudian ada salat sunat awabin lagi, katanya 6 rakaat. Sebelum isya lagi, setelah isya lagi. Salat tahajud lagi 11 rakaat. Ada riwayat 13 rakaat maksimalnya ya. Kata bubunan sunat fajar masih belum cukup, silakan lakukan sunat mutlak, salat sunat mutlak. Berapa rakaat, seberapa yang sanggup. Pu hansip belum yang? Kira-kira pu hansip belum? Nah, ini jemaah yang mulia. Kalau memang mau kita benar-benar ingin melakukan sesuai dengan yang ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah jam 7 ini. Mari. Ya. Ini kan kita ada pemberian misalnya kain, tapi ada tali emasnya, gimana? Bisa kita pakai kita kain itu benangnya emas. Kayak tahu kan surat kan ada yang emas-emas. Ya, baik. Pokoknya yang betul-betul mana pakai. Ya. Tidak. Kalau kain itu diikat dengan tali rantai emas, ini enggak boleh. Mungkin yang tercok muh mendah dah pulang ke ija kawannya ilan apa muh mendah dah pegang. Jadi tapi kalau tali dicelup dengan warna emas, ini tidak mengapa. Jadi kalau sesuatu yang dicelup, ada celup ya, tahu ya? Beda ditambal dengan dicelup. Kalau dicelup hanya dengan air, dengan aja, dengan ilmu, ini boleh. Ini sepanjang ukurannya kata para ulama, jangan tebal, emasnya jangan tebal. Ukurannya apa? Misalnya cawan yang dicelup dengan ilmu, atau pohon anting atau rino yang kena mehaha ke urut Tuhan je mehaha mamu. Jadi warnanya gliung-gliung macam-macam ke ramai aja ya, dari Arab, nyawa dari Arab, bawa dari Arab. Nah jemaah haji kadang yang pudoi warna mendung ciri warna ya. Ciri warna gelah warna yang bukan hidang ya, punan dalam warna mandung warna ya. War dari Arab ini. Itu boleh atau tidak? Boleh, tapi ukuran boleh itu kalau didekatkan dengan api tidak meleleh dia. Tapi kalau didekatkan dengan api netes, ini enggak boleh nih. Ada emasnya nih. Yang lagi ada petong ngapui bandum yang menyena ciri emuh yang betul-betul emuh yang ada petong ngapui bahan netes dia, bahan bakre dia miuk tu. Dek nama 1 gram ni dia kan apa yang ini. Ini tidak boleh. Tapi kalau tidak menetes, seperti gliung yang dicelup dengan emas tidak menetes, ditekankan dengan api, berarti ini dianggap boleh. Jadi yang seperti tadi cuman kain benang yang ke ilham ilmu betul. Ilham ia dijampung ilmu ataupun yang sejenisnya, dan itu tidak ada emasnya. Cuman serpihan-serpihanmu yang celup itu. Serpihan dari cairan-cairan yang ada, itulah yang digunakan, dan itu tidak dibenarkan ya. Yang ukurannya cuma itu tadi, menetes atau tidak. Yang menetes berarti itu haram, artinya tebai. Kai celup dengan ilmu, kasih go, 2 go, 3 go, 4 go, melapih-lapih hina. Berarti kaji kamu ya. Karena mu ya, memang tak petong ngapui itu menetesnya. Leleh kan? Berarti itu sudah tidak boleh lagi, hukumnya sudah haram bagi kaum laki-laki. Tapi bagi kaum perempuan boleh saja. Engkau menyoranti ibu talo betul-betulmu, memang ranti je ijo ijam pemai ranti ibu mendumnya. Nyanda teki berarti nyanda mulu.
Dia tajuk pulang ija, tajuk mu mentung. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.